Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita bahas kitab Genesis ya, 39. Di manakah engkau? Itulah pertanyaan pertama yang Tuhan ajukan dalam Alkitab. Bukan setelah berabad-abad sejarah, bukan setelah hukum atau para nabi. Tepat pada awalnya di sebuah taman yang seharusnya sempurna. Kejadian 3:9 mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Yang menarik karena Tuhan sudah tahu, ini bukan misi pencarian dan penyelamatan. Tuhan tidak bingung. Dia tidak mencari informasi, dia mencari Adam. Karena saat dosa memasuki cerita, sesuatu berubah. Adam dan Hawa tidak memberontak dengan keras. Mereka tidak mengepalkan tangan mereka ke surga. Mereka bersembunyi, mereka menutupi diri mereka. Ya, jadi saudara-saudaraku sekalian, di dalam kitab Kejadian ada dijelaskan bahwa Tuhan mencari Adam. Dan itu bukan berarti Tuhan tidak tahu ya, tapi Tuhan tahu bahwa Adam itu bersembunyi. Ini menunjukkan bahwa pergaulan antara Tuhan dengan Adam itu menyerupai pergaulan seperti manusia pada umumnya. Jadi sebagaimana Elohim menciptakan Adam supaya Tuhan hidup bersama dengan Adam di surga dan kekal di dalamnya. Ya, jadi tidak ada rencana Tuhan untuk mengeluarkan Adam dari surga. Mari kita dengarkan lagi. Sendiri. Mereka menjauh dari Tuhan yang dulu mereka jalani. Itulah yang dilakukan dosa. Dosa tidak hanya melanggar aturan, dosa juga merusak hubungan. Yesaya 59:2 menjelaskannya dengan jelas. Kejahatanmu telah memisahkan kamu dari Tuhanmu, bukan karena Tuhan pergi, tetapi karena dosa meyakinkan kita bahwa jarak lebih aman daripada kejujuran. Dan perhatikan apa yang tidak dilakukan Tuhan. Dia tidak memulai dengan penghakiman. Dia tidak mencantumkan konsekuensi. Dia mengajukan pertanyaan, di mana kamu? Bukan. Ya, jadi saudara-saudaraku sekalian, seperti yang Anda ketahui bahwa sebelumnya Tuhan mengatakan kalau kamu memakan buah terlarang, maka kamu akan mati. Tetapi hukum tidak langsung diterapkan, tetapi diberi kesempatan kepada Adam untuk bertobat. Jadi di sini Tuhan sendiri tidak menepati janjinya ya. Karena sebenarnya Tuhan berjanji atau Tuhan berfirman, kalau kamu makan buah terlarang, kamu akan mati. Tetapi karena begitu besar kasih sayang Tuhan kepada Adam, malah apa yang disampaikan oleh Tuhan tidak dilaksanakan ya. Atau dengan kata lain, hukuman diberikan tetapi bukan hukuman mati, hanya diusir dari Taman Eden. Dan itu merupakan semacam penderitaan bagi Adam yang tadinya hidup bahagia di dalam Taman Eden, menjadi harus bersusah payah mencari makan, mencari pakaian ya, untuk hidup di luar Taman Eden. Secara fisik, tetapi secara relasional, karena Tuhan tidak menginginkan koordinat. Dia menginginkan pengakuan. Mazmur 32 menggambarkan hal ini dengan sempurna. Daud berkata, ketika aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, maka aku mengakui dosaku kepadamu. Tidak ada yang berubah saat dia bersembunyi. Segalanya berubah saat dia berbicara. Itulah sebabnya Tuhan mengajukan pertanyaan. Bukan karena dia butuh jawaban, tetapi karena kita membutuhkannya. Pertanyaan-pertanyaannya memperlambat kita. Pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan apa yang ingin kita hindari. Pertanyaan-pertanyaan itu mengundang kita untuk keluar dari persembunyian. Dan pertanyaan ini tidak pernah usang. Anda dapat mempercayai hal-hal yang benar. Anda dapat menghadiri gereja selama puluhan tahun. Anda dapat terlihat setia di luar dan tetap bersembunyi. Jadi ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Dia tidak memeriksa kehadiran, dia memeriksa koneksi. Yakobus 4:8 berkata, mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Undangan itu dimulai di Eden dan Ya, jadi saudara-saudaraku sekalian, sangat besar kasih sayang Tuhan ya, bahwa
orang-orang yang berdosa pun disuruh kembali mendekat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, saya membuat video ini untuk direnungkan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi umat-umat beragama di Indonesia.